Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OJK, senang sekali bertemu kembali bersama dengan saya Muhammad Nizar Fahmi dan juga rekan saya Jasinda Diadema, tentunya dalam edukasi finansial atau Edufin. Betul. Episode kali ini. Aduh, sudah lama nggak bilang. Senang sekali kami berdua ketemu lagi sama kamu di dalam Edufin gitu kan ya. Udah lama karena ngemutin gitu loh. terpisah oleh PPKM ini, Zar. Iya, Zin. Akhirnya kita balik lagi gitu kan. Gimana kabar kamu, Zin? Alhamdulillah Semoga sehat. Sobat OJK juga baik-baik saja ya, Zin ya? Iya, insya Allah Sobat OJK pasti lebih semangat nih ya, apalagi Betul. PPKM sudah mulai turun gitu kan, Benar. perlahan. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa kembali tapping Edufin untuk memberikan kamu informasi mengenai hal-hal ataupun tips-tips yang nantinya berguna bagi kamu Betul. untuk hal-hal yang terkait dengan produk keuangan Iya, ya yang ada di betul. sektor jasa keuangan. By the way, Sinda, Yes. sekarang kan kita lagi ngobrol nih ya seperti biasa di Edufin. Mau Iya. nanyain kabar tadi udah, PPKM udah. Tapi sedikit kepo sih sama aktivitas selama PPKM, kamu ngapain aja, Sin? Ya, sama sekarang nih, buka, tutup Oke. laptop. Pagi sampai petang kayaknya gitu ya, gitu kan. Terus ya, nggak ada perubahan ya? Nggak ada Tanya perubahan. tanya aku. Ya, kalau kamu ngapain, Zar? Kayaknya sibuk banget sampai nggak kelihatan gitu kan, sama Sobat OJK tuh kayak hilang deh peradaan. Betul. Jadi aku sibuk banget makan tidur tiap hari. Bisa gitu ya. Tapi selain makan dan tidur, Sin, sebenarnya aku juga berusaha untuk meningkatkan Yes. ataupun berusaha untuk selalu menambah wawasan, khususnya menambah wawasan tentang literasi keuangan, Sin. Bagus ya, dikirain drakoran aja gitu kan. Enggak. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang penting, Sin, karena kan sebelum Pastilah. kita PPKM kemarin Yes. ya Sobat OJK ya, kita kan udah sering informasiin kamu nih kalau misalkan teman-temannya Sinda itu banyak banget yang terjerat pinjol ilegal gitu kan ya. Tuh. Terus banyak juga yang tertipu dengan tipu daya produk-produk keuangan ilegal. Iya, investasi ilegal, betul. pinjaman online ilegal tuh banyak banget. Itu tuh bahaya banget. Supaya nantinya aku bisa terhindar dengan hal-hal tersebut sih dan juga nginformasiin ke orang-orang yang di sekitar aku, makanya aku memilih untuk ya udahlah belajar aja lah tingkat literasi keuangan supaya saat kita mengakses keuangan nih Yes. nggak bakal tertipu tuh dengan hal-hal kayak tadi. Nah, betul, dan orang yang dan Sobat OJK juga yang belum paham gitu kan tentang produknya, jadi tahu gitu kan. Betul. Cuman kemana, Zar? Aduh. Kamu kalau belajar tuh kan gitu, suka sendiri-sendiri gitu kan, nggak pernah nge-share gitu. Karena ilmu itu mahal Sobat OJK. Hanya karena waktu ya gitu. Kita berbicara mengenai inklusi keuangan ya, Sin, Yes. ya. Supaya nanti aku juga nggak membawa kamu ke jalur yang mungkin tidak benar gitu kan. Aku di sini udah ngundang salah satu narasumber yang ahli banget di bidangnya. Langsung diundang dari Otoritas Jasa Keuangan nih, Sin. Siapa, Zar? Siapa, Sudah Zar? hadir Siapa? secara virtual, kita undang sekarang atau besok? Sekarang dong. Baik, selamat siang Pak Edwin. Selamat siang, Iya, Mas Nizar. sudah bergabung bersama dengan kita nih, Sinda. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Pak Edwin senang Alhamdulillah. sekali bisa terhubung secara virtual dengan Pak Edwin Nur Hadi selaku Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan. Pak Edwin, kita mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir Sama-sama. secara virtual di sini ya. Juga sudah diundang nih sama Mas Nizar sama Mbak Sinda nih, senang nih ikut gabung. Nyapa-nyapa Sobat OJK. Iya siap, terima kasih banyak. Pak Edwin, jadi kan tadi Yes. di sini saya sedang menjelaskan secara singkat kepada Sinda tentang inklusi keuangan nih Pak. Kalau misalkan nanti saya khawatirnya nih Pak, informasinya nggak terlalu dalam nih Pak ya ke Sinda, boleh dong Pak jelasin kepada kita berdua nih Pak. Mungkin Sobat OJK juga nanti mau tahu lebih lanjut, apa itu sebenarnya inklusi keuangan Bapak? Nah, Oke, inklusi keuangan ya. Oke, jadi terkait dengan inklusi keuangan, kalau kita bicara nih, saya nanya Mas Nizar, Mbak Sinda, kalau jalan tol sama jalan biasa lebih cepat mana? jalan tol, tol. Pak. Oke. Kalau kita naik punya ada jembatan gitu ya, satu hubung antara pulau dan pulau, kalau nggak ada jembatan, nggak punya akses, susah kan? Susah banget, Pak. Betul Pak, Nah, betul. Itu juga kalau di dalam tubuh kita, darah nggak mengalir ke jantung, akibatnya apa? Tersumbat tuh itu. Nah, Sakit agak- bisa kita. Oke ya, menyebabkan akhirnya kita bisa meninggal dan lain-lain. Nah, inklusi keuangan, akses keuangan itu sebenarnya analoginya hampir sama. Jadi kalau inklusi keuangan kita bicara memastikan bahwa masyarakat itu memiliki akses terhadap produk layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal secara tepat waktu, lancar, aman, berbiaya rendah, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, untuknya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi inklusi keuangan itu
kita memastikan masyarakat punya akses, Mas Nizar, Mbak Sinda, kepada produk layanan jasa keuangan formal. Kalau dia sudah punya akses, artinya dia bisa melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah lagi. Dan ini tentunya akan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Jadi kita memastikan nih kalau inklusi keuangan itu masyarakat semua punya akses intinya. Tidak hanya masyarakat yang the have aja, tapi juga kepada masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi di sini inklusi keuangan sekali lagi 3 kata penting. Ketersediaan akses bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan kemampuan masyarakat, dan yang ketiga tujuan utamanya dari inklusi keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu sih sebenarnya gampangnya inklusi keuangan definisinya. Jadi 3 tadi tuh ya penting banget. Jadi Betul. inklusi keuangan itu ternyata memang ada 3 hal yang penting yang harus masyarakat dan juga sobat OJK ketahui bersama tadi. Nah, kalau misalnya sekarang nih Pak, kata Nizar tadi itu dengar-dengar ada bulan inklusi keuangan. Bener, tadi sempat cerita Pak sama Sinda di belakang kalau misalkan bulan Oktober, selama bulan Oktober gini kan ya, itu ada yang disebut dengan bulan inklusi keuangan. Karena kemarin waktu WFH juga saya selama bekerja di rumah Pak, selain kerjain disposisi, kemudian selain belajar gitu Pak, itu kepo dengan agenda bulan inklusi keuangan. Iya. Boleh ceritain nggak tuh itu? Pak ya, tentang bulan Ya. inklusi keuangan Pak Edwin? Bulan inklusi keuangan, iya tadi kalau Mbak Sinda buka tutup laptop gitu aja ya, Mas Nizar juga di rumah. Betul, Pak. Nah Betul. menariknya di bulan Oktober ini, selama 1 bulan itu kita menyelenggarakan yang namanya bulan inklusi keuangan. Apa sih bulan inklusi keuangan itu sebenarnya gitu ya? Ini sebenarnya adalah agenda kegiatan yang dilakukan dan diinisiasi oleh OJK bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, industri jasa keuangan dari seluruh sektor, perbankan, non-bank, pasar modal, penyedia fintech, penyedia e-commerce, dan juga dari teman-teman asosiasi, termasuk juga seluruh stakeholder terkait. Kita sama-sama nih, bulan inklusi keuangan itu adalah mengagendakan program-program literasi, program inklusi, program perlindungan konsumen kepada masyarakat. Kita kenalkan yang namanya program inklusi keuangan, program literasi, program perlindungan konsumen secara lebih masif lagi di bulan Oktober, di bulan inklusi keuangan. Nah, bulan inklusi keuangan ini sudah kita lakukan sejak tahun 2016 nih, Mas Nizar, Mbak Sinda. Jadi ini bukan pertama kali. Jadi sudah dari tahun 2016 kita lakukan secara rutin, dan program bulan inklusi keuangan ini sudah menjadi program agenda nasional. Program yang sudah di-endorse oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Kita di bulan inklusi keuangan ini akan banyak nih benefit-benefit bagi masyarakat, bagi Mas Nizar, Mbak Sinda, dan juga Sobat OJK, promo-promo menarik dari lembaga jasa keuangan. Ini nih yang disukain sama semua orang nih Pak, promo-promo menarik. Jadi kalau mau transaksi, mau buka rekening, mau mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit, inilah saatnya. Di bulan Oktober, setiap tahun sebenarnya kita melakukan selama 1 bulan penuh. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober. Nah, ini akan banyak nih kalau dilihat Mas Nizar, akan lihat coba website ataupun media-media sosial dari teman-teman industri jasa keuangan, mereka akan sekarang nampilkan tuh promo-promonya. Itu adalah bagian dari rangkaian bulan inklusi keuangan. Tidak hanya kegiatan promo ya, tapi juga ada kegiatan edukasinya di sana, ada kegiatan untuk meningkatkan literasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin mendorong masyarakat semakin banyak memanfaatkan produk layanan jasa keuangan. Di samping itu juga meningkatkan kecakapan dan pengetahuan dari masyarakat terkait dengan produk layanan jasa keuangan. Nah, di sini kita lakukan di bulan Oktober inilah saatnya yang namanya bulan inklusi keuangan. Jadi sama-sama geraknya, nggak hanya OJK, tapi seluruh tadi saya bilang, industri jasa keuangan, kementerian lembaga, asosiasi, penyedia e-commerce juga ikut, termasuk juga fintech teman-teman. Ini semua kita bergerak bersama-sama nih di bulan inklusi keuangan itu.
Itu bulan inklusi keuangan, Mas. Jadi Nizar, seluruh Mbak sektor Cindy. jasa keuangan, seluruh stakeholdersnya OJK ya Pak Betul. ya, itu bersinergi betul. memiliki satu tujuan yang penting tadi, seperti yang sudah Pak Edwin Betul. bilang, yaitu adalah supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun lebih tepatnya meningkatkan ini ya pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan. Nah, kalau Ya. boleh tahu nih Pak, sebenarnya tadi kan Bapak udah sebutkan BIK ini agendanya ada banyak banget. Ada yang program literasi, kemudian ada program inklusi, program Edukasi perlindungan juga. konsumen, Iya, gitu kan betul. ya, program edukasi. Itu bedanya apa sih Pak antara satu program dengan program lainnya Pak? Ya, jadi kalau rangkaiannya sebenarnya di dalam bulan inklusi keuangan ini banyak rangkaian kegiatannya ya. Artinya juga apa yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, kementerian lembaga ataupun stakeholder terkait itu apa aja. Yang pertama itu ada penjualan produk layanan jasa keuangan berinsentif. Berinsentif di sini apa? Tadi saya sampaikan ada promo-promo, diskon, cashback, poin, bonus, reward itu akan ditawarkan secara masif oleh teman-teman lembaga jasa keuangan. Jadi don't miss it nih, Sobat OJK, lihat promo-promo yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan. Yang kedua juga mendorong pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan mikro, termasuk juga mendorong kegiatan business matching yang dilakukan oleh teman-teman dari industri jasa keuangan. Ada yang ketiga juga kegiatan pameran. Nah, pameran ini yang akan dilakukan secara virtual, hybrid, ataupun offline. Itu tergantung dari kondisi masing-masing di daerah. Dan kegiatan bulan inklusi keuangan ini tidak hanya di Jakarta, tapi dilakukan secara serentak 1 bulan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kegiatan produk layanan jasa keuangan pamerannya itu bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kemarin di minggu lalu dilakukan di Toraja oleh teman-teman kita dari kantor regional 6 di sana. Dia melakukan kegiatan pameran bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan pameran langsung di Toraja. Kita di Jakarta bekerja sama dengan teman-teman industri akan melakukan kegiatan ini juga secara virtual, Financial Expo BIK 2021, tanggal 18 Oktober sampai dengan 2 November 2021. Kegiatan lainnya juga kita akan mendorong nih pembukaan rekening secara masif, pembukaan polis, SID dan lain-lain di seluruh sektor jasa keuangan. Kegiatan edukasi ada juga. Jadi tadi kan ada kegiatan program literasi, kemudian program inklusi keuangan dan juga perlindungan konsumen. Nah, edukasi di sini bisa bentuknya macam-macam nih, Mas Nizar, Mbak Sinda, Sobat OJK. Bisa edukasi keuangan, webinar, TOT, coaching klinik dan juga yang lainnya. Dan tidak kalah penting adalah akan kita lakukan gaung campaign bersama, publikasi program-program literasi, program inklusi, pelindungan konsumen secara masif. Nah, kalau untuk pelindungan konsumen ini bagiannya nanti dari kegiatan edukasi dan literasi. Jadi itulah bagian rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama bulan inklusi keuangan. Jadi banyak sekali yang akan dilakukan selama 1 bulan ini. Kita ingin di bulan inklusi keuangan ini tentunya juga bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Karena semakin banyak masyarakat memanfaatkan produk layanan jasa keuangan, tentunya ini akan memberikan dampak positif untuk pergerakan sendi-sendi perekonomian negara kita yang masih terdampak pandemi COVID-19. Kita harapkan itu sebenarnya juga dari bulan inklusi keuangan ini. Makanya tema yang diangkat adalah inklusi keuangan untuk semua, bangkitkan ekonomi bangsa. Itulah rencana besar yang akan kita lakukan selama bulan inklusi keuangan ini, Mas Nizar, Mbak Sinda. Iya, baik. Terima kasih Pak Edwin. Aduh, penjelasannya sangat komprehensif sekali ya, Sinda ya. Dan dari seluruh rangkaian itu juga tadi juga ada targetnya ya, agar masyarakat juga mendapatkan banyak sekali informasi tentang produk dan layanan jasa keuangan. Dan yang lebih penting lagi, Zar, untuk juga mendorong pemulihan ekonomi nasional tadi. Apalagi sekarang keadaan Indonesia juga masih itu penting banget itu ya. dalam itu kondisi penting saat ini. banget. Iya, benar. Ternyata tujuan dari bulan inklusi keuangan selain tadi literasi, inklusi dan edukasi itu juga, Zar. Iya, ada untuk UMKM juga. Percepatan pemulihan ekonomi nasional ya. Iya. Semoga saja nanti target ataupun sasaran dilaksanakannya bulan inklusi keuangan ini bisa tercapai. Namun Pak, tadi Pak Edwin sempat bilang ya kalau tema dari BIK tahun ini adalah inklusi keuangan untuk semua. Berarti memang program dari BIK ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, Pak, tanpa ada
perbedaan usia ya Pak ya, dari adik-adik kita yang masih sekolah dasar mungkin gitu kan ya, Iya, sekolah menengah betul. pertama, SMA, atau teman-teman sebaya kita Pak, anak-anak kuliahan. Teman-teman milenial nih ya. Iya, Pak. semuanya Iya, sama betul, Mas betul, Pak. Nizar. Ya, Mas Nizar, terima kasih. Ini menarik. Ya, ini semuanya termasuk juga kalau kita tadi bicara pertanyaan di awal itu adalah apa itu inklusi keuangan, tadi saya sampaikan ketersediaan akses untuk seluruh masyarakat. Ya. Jadi kita pastikan di dalam bulan inklusi keuangan ini masyarakat dapat menikmati, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses keuangan. Tidak hanya tadi saya sampaikan orang-orang yang punya uang aja, tapi juga yang masyarakat berpenghasilan rendah harus kita perhatikan. Karena tujuan dari inklusi keuangan adalah kita ingin semua sejahtera, kan gitu ya. Nah, artinya nggak boleh kita hanya cenderung untuk kalangan tertentu. Inklusi keuangan harus kita pastikan dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Termasuk juga tadi Mas Izan bilang, adik-adik, anak-anak SD, SMP gimana? Jelas, karena kita sekarang dorong kan ini program satu rekening, satu pelajar atau kejar. Kita memastikan adik-adik kita ini, anak-anak, teman-teman kita yang masih sekolah di sekolah dasar, SMP atau SMA, juga punya kesempatan yang sama untuk memiliki rekening. Nah, di bulan inklusi keuangan ini juga kita punya program yang namanya Simple Award. Nah, Simple Award ini juga bagian dari rangkaian bulan inklusi keuangan yang memastikan nantinya kita ingin mendorong program satu rekening satu pelajar. Kita akan memberikan penghargaan kepada lembaga jasa keuangan perbankan yang terbaik dalam implementasi program simpanan pelajar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini menjadi penting juga bahwa seluruh masyarakat Indonesia, baik mulai dari tingkat tadi SD sampai dengan yang sudah baby boomer dan lain-lain ya, Mas Nizar, Mbak Sinda, itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses. Jadi inklusi keuangan untuk semua, financial inclusion for all, itu harus kita pastikan. Dan di sini peran kita sebagai regulator, OJK hadir untuk bisa mendukung program pemerintah, memastikan target capaian inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024. Jadi adik-adik kita ini yang generasi Z, generasi milenial, itu menjadi backbone-nya Mas Nizar, Mbak Sinda, untuk kita bisa memastikan nanti 2024 target 90% bisa tercapai. Baik, terima kasih Pak Edwin. Iya, tadi untuk meningkatkan literasi juga gitu kan, dan targetnya kan tadi udah nih untuk masyarakat dan dari adik-adik kecil kita yang tadi satu rekening satu pelajar itu kan, Zar. Ada program kejar, ada program Betul, simple, simple. kemudian ada program si muda juga Pak ya, saya pernah baca. Iya, betul. Iya, Simpanan betul, mahasiswa muda dan mahasiswa. Itu untuk segmennya yang mulai mahasiswa sama job first jobber ya. Itu punya tuh yang namanya produksi muda. Ada yang si muda geria, si muda untuk investasi gitu. Jadi kita siapkanlah semua produk layanan jasa keuangan mulai dari adik-adik tadi ya, generasi Betul. milenial sama yang sudah Beranjak Punya, dewasa ya Pak ya. ya, semua kita harus siapkan. Iya, berarti memang untuk semua bener, Zar. Benar Untuk sekali. semua kalangan Iya. gitu. Semua kalangan, betul. Iya, Pak Edwin, sebenarnya siapa aja sih Pak yang berperan penting Pak? Tadi kan OJK sudah membantu mendukung gitu kan program pemerintah. Nah, di balik BIK ini, bulan inklusi keuangan ini, siapa saja sih Pak yang berperan nih Pak untuk mencerdaskan kita semua Pak? Betul, mungkin selain sektor jasa keuangan Iya. itu, apakah ada pihak-pihak lainnya nih Pak Betul. yang terlibat membantu OJK dalam pelaksanaan bulan inklusi keuangan? Ya, tentunya banyak sekali ya. Jadi untuk bulan inklusi keuangan, tadi saya sampaikan juga, banyak pihak yang terlibat dan mendukung program bulan inklusi keuangan ini. Mulai dari kementerian lembaga, regulator, OJK, Bank Indonesia, dan regulator lainnya. Tadi sektor jasa keuangan jelas ya, itu udah pasti menjadi garda terdepan untuk bulan inklusi keuangan ini. Tapi tidak kalah penting juga teman-teman masyarakat, khususnya ini juga menjadi penting sekali, Mas Nizar, masyarakat untuk bisa terlibat untuk menyukseskan bulan inklusi keuangan ini. Oke. Karena
dalam konteks bulan inklusi keuangan ini kita lihat dari dua sisi kan ya, supply dan demand. Teman-teman lembaga jasa keuangan kan menawarkan nih produk-produknya, wah ini promo, memberikan diskon dan lain-lain. Tapi dari sisi lain kita juga sebagai masyarakat, sebagai konsumen, kita harus juga memanfaatkan nih kesempatan ini. Kita gunakan layanan produk jasa keuangannya sehingga nantinya akan semakin banyak kan transaksi keuangan yang akan terjadi. Inilah yang akan kita harapkan untuk mendorong roda perekonomian negara kita dalam konteks sekarang mendukung tadi pemulihan ekonomi nasional. Jadi peran masyarakat tentunya menjadi sangat penting sekali. Tidak kalah penting juga teman-teman media, Mas Nizar, Mbak Sinda, ini untuk mempublikasikan, mengenalkan, lebih menginformasikan kepada masyarakat tentang bulan inklusi keuangan ini. Jadi berbagai pemangku kepentingan terkait untuk kegiatan bulan inklusi keuangan menjadi motor penggerak semuanya. Banyak pihak terlibat dan kami sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih. Begitu banyak dukungan dari kementerian lembaga, regulator lain selain OJK, industri jasa keuangan, asosiasi, teman-teman media, dan juga masyarakat khususnya. Jadi semuanya nih kita bergerak semua bersama-sama. Karena bulan inklusi keuangan ini tidak akan sukses tanpa sinergisitas dan juga kerjasama dukungan dari seluruh pihak yang tadi saya sebutkan. Baik, berarti semua masyarakat terlibat termasuk kita ya Pak ya? Oh iya, karena kalau Mas Sinda Iya, nggak bertransaksi, Mbak Sinda, ini akan mengurangi nih kesuksesan dari BIK. Jadi sobat OJK juga harus sangat mendukung nih, akan menggunakan tawaran-tawaran yang menarik ini nih dari teman-teman lembaga jasa keuangan. Jadi manfaatkanlah Mbak Sinda, Mas Nizar, sobat OJK, kesempatan 1 tahun sekali ini sama 1 bulan ini. Dan nanti ingat tanggal 18 Oktober sampai dengan 2 November kita punya virtual FinExpo BIK 2021. Nah, kegiatan FinExpo ini dilakukan dan diinisiasi oleh teman-teman industri nih, Mas Niza. Kita dari OJK mendukung. Kita mendukung adanya kegiatan virtual Financial Expo ini, FinExpo BIK, yang digagas dan dimotori oleh teman-teman industri jasa keuangan. Kita support penuh agar sukses, makanya harus semuanya pada teman-teman Sobat OJK harus terlibat nih. Harus bisa ikut menyukseskan bersama-sama kegiatan bulan inklusi keuangan termasuk FinExpo BIK 2021 nanti. Baik, terima kasih Pak Edwin. Pak Edwin, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kami Pak dalam program EduFin pada hari ini. Tadi kan kita sudah berbicara Pak ya mengenai apa itu bulan inklusi keuangan, programnya itu apa saja, kemudian ini diperuntukkan untuk siapa saja. Nah, bagi masyarakat Indonesia ataupun adik-adik kita di luar sana, teman-teman kita di luar sana Pak, yang ingin mengikuti bulan inklusi keuangan ini harus pergi kemana Pak? Apakah harus datang ke kantor OJK atau harus datang ke mall gitu kan? Atau kemana nih Pak sebenarnya? Apalagi sekarang kan lagi PPKM ya? Iya betul. Pengen juga ya ke mall ya, sering-sering lagi nih ya Mas Niza. Udah kangen Ya, Mas Niza, sebenarnya. Mas Niza. Biasanya kalau ada pameran kan suka ke mall Pak, Iya, gitu benar, kan. benar. Expo Kita itu juga Pak. kangen sih. Jadi kalau boleh cerita flashback 2019 memang 2018 2019 kita melakukan secara offline. Jadi karena itu kan belum pandemi ya. Iya Pak. Nah, sejak tahun lalu kita melakukan secara virtual. Tahun ini kegiatan Financial Expo atau FinExpo BIK 2021 juga dilakukan secara virtual, Mas Nizar, Mbak Sinda. Nah, buat Sobat OJK yang ingin mengikuti kegiatan FinExpo ini, bisa mengunjungi nanti websitenya tanggal 18 Oktober sampai dengan 2 November di https://finexpo BIK 2021.id. Saya ulangi ya, finexpo-bik 2021.id. Nah, di dalam virtual Financial Expo ini yang menarik adalah akan ada door prize giveaway setiap hari, Mas Nizar, Mbak Sinta. Setiap hari akan diundi. Yes, yang sangat menarik sekali pastinya. Karena ini sekali lagi adalah diinisiasi oleh teman-teman LJK, jadi nanti mungkin ada giveaway berupa produk layanan jasa keuangan, ada mungkin produk lainnya, dan kita dari OJK juga menyediakan beberapa door prize untuk kita bisa bagikan kepada masyarakat pengunjung virtual Financial Expo 2021.
Dan tidak kalah menariknya lagi nih, nanti di penutupan tanggal 2 November 2021 juga ada grand prize-nya yang akan diundi bagi pengunjung virtual expo ini. Jadi kita harus sama-sama nih rame-rame semua kakak, teteh, adik, saudara, bapak, ibu, semuanya deh rame-rame ngunjungin FinExpo BIK 2021 tanggal 18 Oktober sampai 2 November 2021. Please don't miss it karena akan banyak sekali beberapa kegiatan menarik ya, Mas Nizar, Mbak Sinda. Jadi bisa dilihat tuh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman lembaga jasa keuangan. Di situ ada agendanya, kemudian juga tadi ada promo-promo apa saja ada di situ, bisa dilihat langsung. Semua ada kurang lebih 275 booth yang menjadi partisipan. Dan ini adalah satu-satunya virtual financial expo terbesar. Karena tidak ada nih seluruh sektor jasa keuangan ngumpul nih di sini. Betul sekali. Ini satu-satunya yang ada di Republik yang dilakukan, diselenggarakan, diinisiasi oleh teman-teman industri jasa keuangan yang disupport penuh oleh OJK. Jadi sekali lagi saya mengharapkan semua sobat OJK, Mas Nizar, Mbak Sinda mengunjungi FinExpo BIK 2021 di www.finexpo-bik2021.id. Baik, terima kasih banyak Pak Edwin atas Makasih informasinya banyak, Pak mengenai Edwin. tadi sudah diinformasikan tentang apa itu inklusi keuangan, Yes. lalu cerita-cerita juga tentang bulan inklusi keuangan ya, Iya. yang bisa kamu hadiri juga Sobat OJK. Kalau pada begitu, terima saat kasih. virtual expo ya tadi ya yang Iya, disampaikan betul, oleh Pak betul. Edwin, jangan sampai kelewatan Sobat OJK. Iya, tadi sudah diinformasikan. Jangan sampai juga. kelewatan, benar. Karena wah itu tadi harian ada door prize-nya, di Ya. akhir penutupan juga ada grand prize-nya yang Betul. bisa dilihat nanti wow banget lah pokoknya. Baik. Terima kasih, Jangan Pak lupa Edwin. Pak, buat kita berdua juga Pak ya. Kita pasti bakal datang, kita bakal Bener, langsung bener. depan laptop udah standby Pak dia tanggal 18 sampai tanggal 2 November. Setiap hari kita akan Iya, datang. tapi jangan hanya ngunjungin nih, juga transaksi, bukan Iya. nambah lagi rekening dan Iya. lain-lain. Dan ajak buat sobat OJK yang belum memiliki rekening, kita harus punya rekening lah at least untuk Iya. bisa kita melakukan transaksi. Karena itu tentunya jadi akses keuangan bagi masyarakat nih untuk bisa nantinya mendapatkan kredit dan lain-lain. Jadi at least kita mendorong setidaknya masyarakat Indonesia punya rekening lah dulu. Nah, rekening ini bentuknya macam-macam. Nanti bisa dilihat di promo-promo yang ada di FinExpo BIK 2021. Baik, Wow, terima kasih luar banyak biasa, Pak Edwin terima atas kasih. informasinya Pak. Tadi Siap, sudah siap. banyak sekali yang diinformasikan oleh Pak Edwin secara komprehensif sudah kita dapatkan. Jangan lupa Sobat OJK, pesannya Pak Edwin kunjungi FinExpo di tahun 2021 ini dari tanggal 18 Oktober sampai 2 November di mana Sinda Di FinExpo FinExpo-BIK 2021.id. 2021.id. Yes. Yes. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak Edwin atas waktunya dan informasi informasinya. Benar. Yes. Mbak Sinda, makasih Iya, sampai sudah jumpa lagi, diberikan Pak. kesempatan. Baik, terima kasih kembali Pak Edwin. Semoga Pak Edwin nanti tetap ingin dan juga bersedia menjadi narasumber kita jika kita undang kembali di Edufin ini ya, Sinda. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi nih sama Pak Betul Edwin. sekali. Tapi yang pasti Sobat OJK, tadi Yes. kita sudah membahas banyak sekali tentang inklusi keuangan. Ya, bahwa memang inklusi keuangan ini ditujukan untuk menyejahterakan kita sendiri, masyarakat Betul, Indonesia. masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu jangan lupa ya, setidaknya kamu kalau misalkan belum punya rekening, bukalah rekening agar nantinya kamu bisa mendapatkan akses keuangan dari lembaga jasa keuangan formal dan juga turut serta dalam mendukung target inklusi keuangan Indonesia 90% di tahun 2024 seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin tadi. Betul, dan banyak sekali kalian bisa berpartisipasi dengan juga banyak promo-promo nih dari lembaga jasa keuangan, Ya, di Zar. bulan inklusi keuangan Iya, tadi betul. ya, untuk terlibat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, salah satunya melalui bulan inklusi keuangan yang sudah dijelaskan oleh Pak Edwin tadi. Selama bulan Oktober ini penuh sampai tanggal berapa ya sekarang? Oktober 30 atau 31 ya? Kamu lihat kalender lah ya kalau gitu. Padahal kamu Yang juga jelas, tahu ya. yang jelas pokoknya Oke. puncaknya itu sampai 18 Oktober sampai 2 November di 21 Fin itu. Expo tadi Yes, ya. betul. Jangan lupa di sana akan banyak sekali promo-promo menarik dan juga program-program menarik dari seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia. Ada total 275 booth yang akan Iya. dibuka nantinya di dalam FinExpo
strip ataupun das BIK 2021.id atau .id ya. Iya, jangan sampai kelewatan nih Sobat OJK semuanya. Benar sekali. Kalau begitu Sobat OJK sudah tidak terasa kita berbicara kurang lebih 30 menit, Sinda. Betul. Dan akhirnya sampai juga di penghujung acara. Benar sekali. Kamu jangan lupa untuk tetap menyaksikan Edufin di YouTube-nya Jasa Keuangan. Aktifkan dulu loncengnya di sebelah kanan sana supaya nantinya kamu mendapatkan informasinya. Ya, kalau misalnya kita punya konten terbaru, itu bagaimana kamu langsung dapat notifikasinya di dalam handphone ataupun tablet kamu. Iya, dan juga untuk mengetahui informasi terkait dengan produk ataupun sektor jasa keuangan, kamu juga bisa langsung ke situs resmi dan juga media sosial resmi OJK. Tereng, ada di sini ya. Betul sekali. Ya, oke. Lalu kita berjumpa lagi di Edukasi Finansial, Edufin. Episode berikutnya, saya Muhammad Izar Fahmi yang bertugas pamit dan juga rekan saya Jasinda Dedema. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.